Kalau sehakimnya saya matiin sekalian, nggak, itu bukan ultra petita. Kalau sehakimnya saya matiin sekalian, nggak, itu bukan ultra petita. Misteri mengenai siapa yang berada di balik gerakan bawah tanah yang mempengaruhi putusan pengadilan untuk Verdi Sambo kian tersingkap. Kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengungkapkan ada gladi resik perencanaan pembunuhan Yosua. Menurutnya, pembunuhan Yosua sudah dirancang jauh sebelum Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan mendiang Yosua pergi ke Magelang. Namun, Kamarudin tidak menyebut siapa pihak yang disebut-sebut mengatur gladi resik tersebut. Dia pura-pura jadi tukang somai, dan ini memang bukan satu hal yang tanpa ada alasan, karena memang kalau kita lihat ya, aku lihat cek kembali dari beberapa CCTV yang beredar, teman-teman. Memang di situ kelihatan banget ada bagian yang menunjukkan tukang ojeknya. Setuju nggak? Maka mereka bersekongkol untuk membawa Joshua ke Magelang, kemudian yang di Jakarta melakukan gladi bersih atau GR, gladi resik, tentang bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan, supaya tidak diketahui oleh Joshua. Itu makanya saya katakan, tolong periksa CCTV tetangga, periksa selama 1 minggu sebelum dan seminggu setelah. Di situ akan terlihat misalnya ada yang berperan libur ketika pembunuhan itu, ada juga yang berperan sebagai tukang ojek, tukang somai, ada yang berperan membunyikan petasan. Jadi, apa yang dikatakan Verdi Sambo di depan persidangan pada saat ahli digital forensik bodong tersebut memberikan kesaksian, setelah ahli digital forensik ini memberikan kesaksian bahwa Kapolri melalui Kabareskrim ingin membuat semua yang ada di saguling tersebut sebagai tersangka adalah benar. Ini saya amini 100% bahwa omongan Verdi Sambo ini betul. Kapolri dan Kabareskrim menginginkan semua yang ada di saguling itu harus jadi tersangka, karena memang mereka semua melakukan perbuatan pembunuhan. Tapi di persidangan, kenapa Kodir dan Susi yang sudah berkata bohong itu cuma diancam-ancam? Hanya membuat senang orang sedikit saja. Tidak ada tindak lanjut dari ancaman tersebut. Sampai detik ini tidak ada tindak lanjut, padahal Kapolri dan Kabareskrim ingin sekali supaya semua yang ada di saguling itu masuk kerangkeng, di penjara semua. Terus juga ada bagian yang menunjukkan juga hilir mudik dari tukang siomainya. Itu nggak bisa dipungkiri, memang ada seperti itu yang kita bisa lihat. Tetapi apakah ini adalah petunjuk atau hanya sekedar kebetulan saja? Apa yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak? Dari beliau mengatakan bahwa itu nggak sekedar kebetulan semata aja. Beliau dengan tegas mengatakan, Kamarudin Simanjuntak, bahwa rencana untuk menghabisi Joshua itu bahkan sudah dilakukan GR atau gladi bersih. Wow, sampai sebegitu well prepare-nya. Persidangan semua unsur-unsur untuk hukuman maksimum itu sudah terpenuhi maksimum. Ada 2 masalah di situ. Dia sebagai untuk membunuh dan ada lagi sebagai obstruction of justice. 2. Jadi kali 2 dan tidak ada satupun hal meringankan. Jadi terpenuhi itu hukuman mati maksimum. Tapi kan tidak, seumur hidup. Nah itu sama dengan tadi. Mereka sudah bilang ini ditarik oleh mesin, pasti itu mobil. Tapi ternyata bilang enggak, ini delman. Nah ini indikasi apa ini? Nah ini indikasi, berarti ada something wrong dengan ini. Karena itu indikasi. Pakar intelijen Soleman Ponto menduga dari sudut pandang intelijen sudah ada indikasi terjadinya gerakan bawah tanah untuk mengatur putusan pengadilan untuk Verdi Sambo. Menurut Soleman, apa yang dilakukan Verdi Sambo telah memenuhi semua unsur tuntutan maksimal, namun jaksa urung memberikan tuntutan maksimal. Sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di
kejaksaan, saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen, tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang dirijen mendekati si A si B. Saya bilang, dirijennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang, kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend. Saya bilang. Jadi pokoknya independen aja. Nah, diminta untuk nggak tahu nih, karena sudah kejaksaan ya jatuhnya, bukan lagi kepolisian ya, diperiksa CCTV seminggu sebelum kejadian. Kita lihat siapa aja yang berperan sebagai tukang ojek, sebagai tukang somai, karena itu adalah yang lalu lalang terlihat di CCTV. Kita harus mengakui, apakah itu hanya sekedar kebetulan saja? Kan lokasi lokasi dari TKP itu kan di Duren 3 ya, rumah dinasnya Ferdy Sambo, artinya rumah dinas khusus untuk kepolisian. Aku tidak tahu apakah kalau di rumah dinas itu ada tukang somai nggak sih lewat, ada juga tukang ojek. Dia Salah. Supaya ketahuan siapa yang melakukan peristiwa pidana pembunuhan terencana, siapa korbannya, siapa saja saksinya, Ya. dan apa latar belakang dan atau motivasi dari pembunuhan ini. Ya. Tetapi persidangan ini menghasilkan kekaburan. Kekaburan itu kekaburan, artinya kekaburan karena dari awal tidak ada fakta tentang perselingkuhan. Yang muncul awalnya adalah dugaan atau hoax mengenai pemerkosaan atau ancaman pembunuhan oleh Joshua pada putri. Tapi oleh jaksa sengaja mengumpan lambung atau menyebar hoax tentang perselingkuhan melalui surat tuntutan atau rekusitor jaksa penuntut umum. Itu yang pertama, karena tidak ada fakta-fakta yang menyatakan adanya perselingkuhan. Dan kami sebagai Tapi setan itu bisa gentayangan. Ada dua teori yang menarik. Yang pertama adalah setan itu bisa dilihat katanya kalau sama-sama sial. Atau yang kedua, setan itu bisa dilihat kalau dia mau memperlihatkan dirinya. Nah, kalau kita pakai terminologi setan tersebut, ya memang sulit untuk membuktikan adanya kuasa-kuasa gelap ataupun invisible hand dari gerakan bawah tanah ini. Tayangan melakukan gerakan bawah tanah. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Jenderal Bintang 1 ini hanya satu-satunya jenderal yang diduga bergentayangan, atau masih mungkin saja ada justru mantan jenderal ya, yang bintangnya lebih dari satu gitu, yang ikut serta melobi-lobi ataupun mencari-cari kesempatan untuk meringankan Ferdy Sambo dan istrinya. Dan siapa yang mengkoordinir ini kan juga belum ketahuan. Nah, kemarin Pak Mahfud menyampaikan dia kalau dihadapkan dengan Jenderal Bintang 1, dia akan turunkan komjen, dia akan turunkan irjen gitu ya. Nah, ini kan berarti bagus. Secara pemerintahan berarti akan ada yang membantu masyarakat untuk memastikan bahwa hukum itu tidak dapat diintervensi. Pasti ada. Nah, namun tadi saya bilang tadi, seperti hantu ya. Seperti hantu itu tidak bisa kelihatan. Kayak terakhir lah saya di Jambi. Saya lagi tidur, itu meja sama kursi itu bergerak sendiri. Saya nggak ngeliat hantunya, tapi saya bisa merasakan efek hantunya itu ada gitu, ya. Saya tidak terkejut, karena apa? Sejak dari awal kasus ini terjadi kan sudah penuh dengan upaya untuk lolos. Yang pertama, merancang skenario, dan kalau skenario itu bisa berjalan dengan baik, dia akan lolos. Tapi ternyata gagal. Upaya berikutnya kita semua tahu kan, di tengah persidangan berjalan, tiba-tiba ada gugatan petun. Dan ini tidak dirilis oleh pengacaranya. Media semua tahu dari laman pengadilan. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan, bahwa itulah salah satu upaya ketika mungkin tidak dimuat di laman, kita semua bisa kecolongan. Itu satu. Kemudian berikutnya, saya yakin tidak akan berhenti sampai di upaya ini. Dia akan berusaha untuk bagaimana putusannya ringan, kalau boleh sampai dengan lolos. Inilah yang perlu kita waspadai bersama. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam
adalah warning untuk semua pihak, khususnya tentunya pihak yang menangani kasus ini untuk hati-hati. Baik. Mas Reza, saya kira saya sudah ingatkan awal September ya bahwa memang sebelum P21 waktu itu bahwa memang akan ada terus menerus, dan sampai hari ini pun saya kira poin penting dari proses persidangan itu kan kelihatannya, karena saya bukan orang hukum jadi saya menahan diri untuk bicara, tapi poin ini saya kira penting untuk saya sampaikan bahwa orang-orang yang kemudian saya nyebutnya loyalis FS itu masih cukup bercokol ya Pak Beni, Pak Mas Reza, karena memang kelihatannya yang disebut dengan jenderal ini bintang 1 aktif ya, bukan yang sudah pensiun, walaupun saya selalu mengaitkan ini ada dorongan dari kakak asuh yang saya sampaikan awal-awal kasus. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan kejaksaan, saya kira kalau kita mundur mungkin 3-4 tahun yang lalu ketika kasus kebakaran di Kejaksaan Agung, saya kira juga bisa menjadi salah satu poin penting untuk diteliti lebih dalam ya, apakah ada betul misalnya dugaan timbal balik dan sebagainya. Nah yang ketiga, ini yang saya kira yang disampaikan tadi oleh Pak Mahfud ya, bahwa ada professional hire ya. Professional hire ini kan ada legalnya, ada cyber truth-nya, ada tim medianya. Kalau Pak Beni, Maaf ya, saya katakan kepada Jaksa Agung Muda ya. Jaksa Agung Muda ternyata salah menilai fakta ya. Lihat latar belakang antara Ricky dan Eliezer. Eliezer adalah Brimob, Ricky adalah polisi lalu lintas. Satu itu. Kedua, kepada Ricky itu bukan diperintah tapi ditawarkan, mau nggak ya. Nah tapi kalau Eliezer tembak itu. Kemudian ruang dan waktunya berbeda luas untuk Ricky dan dia sudah lama. Tapi kalau Eliezer tidak ada pilihan lain. Kalau kita boleh pendapatnya Romo Magnis ya, kebingungan, tidak ada pilihan lain. Kalau pendapatnya psikolog, itulah tekanan objektif. Jadi kalau sekarang dader ya, hukumannya lebih berat dari turut serta, itu tidak masuk akal, ngawur. Jadi sekali lagi, kalau itu perintah yang berwenang, itu Jaksa Agung salah menilai. Justru pasal 51 itu adalah untuk apa? Terhadap yang orang tunduk patuh. Maka bebannya alat itu adalah pada yang memerintahkan. Jadi kalau Jaksa Agung Muda sekarang kok aneh, maaf ya saya katakan sekali lagi, kok dengan semangat yang menjelaskan tuntutan terhadap Eliezer, tapi tidak pernah menjelaskan kepada yang lain, bahkan membandingkan dengan tuntutan terhadap Sambo, itu hal yang berbeda, bukan jadi bisa analogi, jadi ngawur sekali lagi. Kalau sekarang tuntutan dijelaskan oleh seorang Jaksa Agung Muda, balik ke seorang humas Kejaksaan Agung, saya kira tolong ini sekali lagi ya, bahwa dader itu karena dia atas perintah dan itu ada pasal 51 ya. Sekali lagi, kalau sekarang dia berhak menolak, tidak bisa ada pilihan lain, beda dengan Ricky. Itu ngawur sekali lagi Jaksa Agung Mudanya ya. Sekali mohon maaf saya katakan walaupun dia teman saya, tapi ini demi kepentingan, jangan harap ada orang berani di Republik ini mengatakan yang sebenarnya. Kalau sekarang konsep JC yang sudah diterapkan bahkan tidak diakui ke-JC-annya oleh kejaksaan, sekali lagi maaf ya, saya nggak tahu harus bagaimana saya belajar hukum lagi. Jadi sekali lagi, tuntutan silahkan ada tuntutan apapun, tapi tergantung putusan hakim. Saya mohon hakim ada jiwa keadilan, harus mempertimbangkan konsep JC dalam perkara ini, baik untuk Eliezer maupun terdakwa lain. Tapi untuk perkara Sambo saya kira bisa lebih dari maksimal ya kalau misalkan nanti jaksa. Tapi hakim boleh karena masih ada hukuman mati. Hakim itu tidak boleh di atas mati, di atas mati nggak ada gitu kan. Jadi minimal 1 hari, maksimalnya mati. Jadi kalau besok hakim menjatuhkan Sambo mati ya boleh saja. Jadi itu bukan ultra petita. Ultra petita itu misalkan di perdata minta 500 dikabulkan 1000, itu ya nggak boleh. Tapi kalau di pidana, batasannya ancaman pidananya yaitu di 340 hukuman mati. Jadi Sambo kalau hakimnya saya matiin sekalian. Nggak, itu bukan ultra petita.